Yang di Wera. Yang di Wera. JMK. Ternyata terbongkar di JMK itu ada 500 lebih kewajiban mereka, 500 lebih juta. Ditambah lagi denda per tahun mulai dari tahun 2012 sampai 2019 mereka tidak tunaikan, selesaikan. Belum lagi urusan community development-nya atau CSR-nya segala macamnya. Nah, hari ini saya sepakat dengan apapun yang diletakkan oleh pemerintah. Tetapi yang namanya investasi harus ada bicara. DPR adalah salah satu unsur penyelenggara pemerintah daerah, bukan saja eksekutif, Pak. Coba kita buka undang-undang. Undang-undang nomor 23 jelas kok. Tidak boleh eksekutif, makanya kalau ada bupati ya saya marahin betul. Karena kita ini adalah unsur penyelenggara daerah yang memang dilegitimasi oleh konstitusi negara, Pak. Nah, menariknya hari ini bagi saya adalah lokasi ini adalah lokasi yang memang dibeli dari zaman dulu. Dari tahun berapa dibeli oleh pihak perusahaan kepada masyarakat? 2012. Nanti kita coba buka nanti aturan, Pak. Sama-sama kita buka. Maka hari Minggu saya mau ke Jakarta. Saya pertama mau ke Kementerian DLH. Kebetulan Ibu Siti Nurbaini orang Nasdem, Pak, orang saya. Saya pingin kerucuk betul kan ini. Yang namanya mau itu hak rakyat, mau itu haknya negara. Kalau sudah ada investasi yang masuk, kayak di Laju ada tambak di Laju dulu, Pak, yang dikuasai oleh negara. Tambak itu semua udah punya sertifikat masyarakat. Tanah yang memang padi itu keluar 3 kali setahun, Pak. Padi itu. Begitupun kebun-kebun kelapa rakyat. Tetapi memang padahal itu zaman Orde Baru. Statusnya kalau ada investasi seperti tetap harus statusnya HGU, Pak. Kalau perusahaan HGU. Tidak boleh perusahaan itu dengan dalil dia beli dari masyarakat lalu kemudian miliki. Itu juga yang terjadi di Lombok Tengah. Sepanjang Tanjung An itu, sepanjang Kutai itu dana masyarakat mereka udah kembalikan. Dalil mereka sudah beli ke masyarakat, udah kembalikan semua. Kalau di advokasi waktu ribut Lombok Tengah. Nggak boleh itu berarti. Nggak boleh. Beli tanah hak milik untuk jadi HGU. Gimana? Membeli tanah rakyat untuk HGU, dirubah hak milik jadi HGU. Jadi di sana kalau di Lombok Tengah itu kan pertama kan dibeli oleh perusahaan, Pak. Ya. Akhirnya digugat oleh LSM ya macam begini. Mereka berdalih, perusahaan berdalih, kami punya pribadi katanya mengelola ini urusan ini pribadi. Akhirnya diadvokasi sampai ke Jakarta, Pak. Akhirnya dikembalikan. Akhirnya statusnya di HGU sekarang, Pak. HGU. Tanyanya Pak Kades ini HGU atau HGU? Kalau saya sih masalah HGU, masalah itu ya di luar Nggak tahu. saya. Karena rakyat dirugikan Cuma yang masalahnya. jelas ini dasarnya ini adalah milik masyarakat sudah ratusan tahun yang lalu. Benar. Bahkan dari nenek kakek wujud Benar. kami dari peradaban dari sejarah. Ya dari sebelum kita juga ini lahir. Jauh orang-orang tua juga kita belum lahir. Pokoknya intinya punya rakyat lah itu. Jadi Terus Pak Kades dibeli kembali sama ke sini. Dibeli sama tadi Haji Furkan tadi. Baru dibeli sama perusahaan ini. Kan ada yang main di perusahaan ini, Pak. Ini kan ada kelompok-kelompok yang main. Yang main di tanah di sebelah sini juga udah banyak, Pak. Karena mereka berpikir, oh ini dibangun ini. Masyarakat ini kan diperalat sebenarnya. Katakanlah saya, Bapak adalah investor, ya. Jadi jauh-jauh hari saya udah berpikir, udah saya punya koneksitas, Pak, bahwa ini akan didatangkan perusahaan ini. Udah saya jual ke Bapak. Ada orang main, bukan lagi rakyat yang main di situ. Rakyat hanya punya tanah, tapi ada cukon-cukon yang bermain yang Makelar tanahnya. tahu kita, Pak. Tahu. Sebentar Pak Kades, ini kan areal lembahnya 95. Total keseluruhan yang dalam 95 atau 96? 96. Iya, Total hamparan ini Pak Kades menurut Bapak di luar kawasan berapa dengan bukit-bukit itu? Kira-kira. Ada 1000 hektar kira-kira dengan Dusun Woro. Ini nyambung dengan Dusun Woro. Nyambung. Kalau Arealnya Bapak lah, Yang Bapak tahu arealnya berapa? Nyambung. Kalau areal kita sampai di sana, Pak. Iya, berapa Makanya luasnya berapa, satu hamparan ini? Saya tidak tahu persis, cuma batas desa kita di sana itu saya tahu. Terus batas desa di sini saya tahu. Ini kan dikelilingi Peta oleh desa. kawasan hutan. Ya, peta desa kan Iya, kelihatan itu. dikelilingi oleh kawasan hutan. Iya, ada sampai di atas sana. Nah, pertanyaan saya satu hamparan ini berapa hektar seluruh? Dengan Kita lingkaran Aceh maksudnya. Oke deh. Kalau sekitar lingkaran Aceh sih mungkin sekitar Luas. 250 hektar. Berapa? Sekitar 250 hektar. 250. Ya lebih kurang lah. Berarti di Kalau sekitar perusahaan angkanya. 96 berarti bisa ada 150-an masih Iya. sisa. Kalau kita mau kerucutkan, kita ke noleh ke belakang, refleksi ke belakang. Nanti kita lihat bagaimana
perusahaan melakukan transaksi, kita pingin telusuri semua nanti. Dan bisa ini kita bawa ke ranah hukum. Kalau memang perusahaannya tidak mau terbuka, kita rekomendasikan ranah hukum. Siapa yang terlibat di dalamnya itu nanti kita kejar betul. Saya sudah telepon staf ahlinya Ibu Suti Nubaya. Saya minta Surya Paloh untuk advokasi kita ini. Ya, karena kebetulan beliau sudah Menteri Kehutanan. Ya. Karena ini kita tidak dihargai, kita tidak diberikan kewenangan untuk juga mengetahui. Tidak ada koordinasi masuk akal. Yang namanya proyek aja 1 miliar lebih oleh BWS, Pak. Itu ada proyek BWS di kampung saya atau di beberapa tempat. Kalau ada proyeknya 5 miliar atau 1 miliar di atas, perlu ada namanya di dalam kontrak itu ada tahapan sosialisasi, Pak. Kemudian sosialisasi ini, kemudian ada yang namanya uji publik. Seberapa besar masyarakat ini menerima keberadaan proyek atau tidak. Kemudian apakah masuk ke tutupan negara? Sama dengan di Prado dulu, Pak. Ada proyek yang kita tenderkan 13 miliar oleh BWS. Di Prado apa kemarin dia mau dibuat? Oh, Buka itu apa itu? Sama Damai Soribura. Dan Soribura. Saya turun jalan sampai 10 kilo lebih, Pak. Sama orang anu dulu. Orang apa namanya? Orang BWS. Ini sudah tender, Pak Hadi. Sudah tender. Turun surat kehutanan, Pak. Dilarang sama di Kementerian Kehutanan. Ini ternyata hutan tutup negara. Sementara udah mereka tender 13 miliar. Nggak jadi. Ini kemarin sudah sosialisasi. Berarti Pak Kades akhirnya kembali ke saya sini. nyambung dulu ini. Akhirnya yang rugi kan masyarakat Prado, nggak jadi Dam Soribura. Nggak jadi. Padahal itu yang kita tuntut, orang Prado itu menuntut Dam Soribura itu Bicara harus- kewenangan. Karena hutan pun tutupan negara. Oleh sebab itu sekarang Komisi 3 itu sudah memanggil semua kepala desa kaitan juga dengan kesiapan pemerintah daerah menerima proyek besar, Pak. 1. Pertama, pembebasan lahan kalau itu menyangkut masalah lahan rakyat. Yang kedua, kalau memang lahan tutupan negara, segera urus izin ke hutan. Pertanyaan saya hari ini. Pertanyaan hari ini, Bapak sebagai kepala desa, sebagai penanggung jawab wilayah ini. Perusahaan sebelum masuk sini punya nggak sosialisasi kepada masyarakat, melibatkan masyarakat, camat, kemudian RT RW kaitan dengan masyarakat ini? Karena juga kita udah tanya masyarakat, Pak. Masyarakat juga katanya tiba-tiba. Kaunya Bapak aja bilang, heran kita katanya. Kepala desa gerak sendiri katanya. Kau desanya, Pak. Iya, memang. Belum masyarakat. Termasuk ganti rugi itu nggak pernah dilakukan. Nggak pernah. Pagar-pagar itu. Gimana? Pagar Itu orang sor. lapor semua sama kita, Pak. Sepanjang jalan. Memang tidak ada ganti rugi memang. Nggak, awalnya kan ganti rugi pernyataannya. Masuknya perusahaan ini langsung masuk nyelonong begitu. Tidak ada orang yang menyatakan ganti rugi. Kalau menyangkut masalah buat jalan, perlebaran jalan itu memang urusan saya sebagai kepala desa. Kita sudah bicarakan sama masyarakat yang punya lahan di situ. Masyarakat laporan ke DPR, Pak, sama kaunnya. Ya, anak kaunnya Bapak. Kita juga perlu kasih tahu. Jadi Bapak. kesimpulannya Pak Kades kemarin tidak ada sosialisasi. Ada nggak sosialisasi warga? Ada ngomong warga, Pak semua Kades? orang nggak ada. Sosialisasi antar masyarakat Pak Kades. Iya. Belum ya? Memang belum ada sosialisasinya. Tapi kan dari Ini bicara- perusahaan bicara- besar, loh. dari bicara pembuat sudah sangat sering saya Terus BPN saya sendiri, sudah sangat sering memberikan sambutan menyangkut masalah ini. Selama Pak saya Kades jadi sering Sudah mensosialisasikan sering kali. sendiri. Kalau Sudah sering perusahaannya belum. perusahaannya memang belum. Saya sudah mensosialisasikan. Lalu pertanyaannya sertifikatnya ini Hampir terbit gimana, tahun Pak? berapa? Setiap pernikahan Iya. gitu ya. Setiap Setiap acara-acara gitu. hampir setiap hari Tapi saya yang diminta rasa- Pak beliau adalah perusahaannya. Perusahaan melakukan sosialisasi. Perusahaan bersama pemerintah setempat, Pak. melalui